Di tengah hiruk-pikuk kota besar, seorang mahasiswa muda hanya ingin menuntut ilmu dan bertahan hidup. Tapi hidup tidak pernah sesederhana itu. Sebuah rumah kos yang awalnya terasa seperti tempat singgah biasa justru menjadi titik awal dari perasaan yang tak terduga. Perhatian yang terlalu lembut, godaan yang terlalu dekat, dan tatapan yang sulit diabaikan. Lalu, saat ia tak lagi sanggup membayar biaya tinggalnya, sebuah pilihan datang. Pilihan yang tak ada dalam buku panduan hidup. Ini bukan hanya kisah tentang cinta, tapi tentang batas yang kabur, rasa yang tumbuh diam-diam, dan kejujuran yang muncul saat tak ada lagi jarak. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa subscribe channel ini terlebih dahulu sebelum mendengar cerita lengkapnya. Langit Jakarta tampak labu ketika Alex menurunkan kopernya dari bagasi taksi. Hembusan angin sore membawa aroma asap dan debu kota. Kontras dengan bau laut dan udara lembab Surabaya yang telah lama menemaninya. Wajahnya tampak tegang, bukan hanya karena lelah setelah perjalanan jauh, tapi juga karena gugup menghadapi lembaran hidup barunya sebagai mahasiswa teknik di kota asing ini. Di tangan kirinya, secari kertas bertuliskan alamat rumah kos yang ia dapat dari forum mahasiswa baru. Ia menarik napas panjang lalu menatap bangunan 2 lantai bercat pucat di hadapannya. Pintu gerbang berderit pelan saat ia dorong masuk. Suasana kos itu cukup tenang, dengan deretan pot tanaman di teras dan suara burung dari kandang kecil di sudut halaman. Alex berjalan pelan menuju pintu utama. Ragu-ragu mengetuk. Tak butuh waktu lama, pintu itu terbuka, dan di hadapannya berdiri seorang wanita dengan senyum lembut dan sorot mata yang tajam. Rambutnya tergerai rapi, dan penampilannya jauh dari bayangan Alex tentang ibu kos. Wanita itu tampak muda, mungkin awal 30-an, namun memancarkan wibawa dan pesona yang tak biasa. "Kamu pasti Alex, ya?" tanyanya ramah sambil membuka lebar pintu. "Aku Maya, ibu kos di sini. Masuk, yuk." Alex mengangguk, agak canggung. Ia tak menyangka sambutan hangat seperti ini dari seorang pemilik kos. Saat memasuki ruang tamu yang bersih dan wangi, ia merasa seperti bukan masuk rumah kos, melainkan ke rumah seseorang yang menaruh perhatian pada tiap detail. Maya berjalan di depannya, dan Alex sempat mencuri pandang. Bukan karena niat buruk, tapi karena aura perempuan itu terlalu mencolok untuk diabaikan. Ia merasa aneh baru beberapa menit bertemu, tapi hatinya berdebar seperti sedang menjalani wawancara kerja. Setelah menunjukkan kamar kos yang telah disiapkan, Maya menyodorkan air minum sambil bertanya tentang perjalanan dan asal-usul Alex. Suaranya tenang, tapi nada bicaranya seolah mengandung kehangatan pribadi, seperti ibu yang menyambut anaknya pulang dari rantau. Meski begitu, tatapan matanya kadang-kadang tampak meneliti, seperti sedang membaca sesuatu yang lebih dalam dari wajah polos Alex. Ia bahkan sempat bercanda, "Anak teknik biasanya cuek, tapi kamu kelihatan rapi juga, ya?" Alex hanya bisa tertawa kecil, berusaha menyembunyikan rasa kikuk. Ia tahu dirinya cukup menarik tinggi, berwajah tegas, dan tubuh terawat karena suka olahraga. Tapi baru kali ini ada wanita dewasa yang membuatnya merasa seperti sedang dinilai, bukan sekadar dilihat. Ketika Maya pamit kembali ke ruang belakang, Alex duduk di ranjang kamarnya yang baru, menarik napas panjang. Kamar itu sederhana, tapi bersih dan cukup nyaman. Tapi yang membuatnya tak bisa tenang bukanlah suasana baru, melainkan bayang-bayang Bu Maya yang terus menari di pikirannya. Petang tiba, dan langit mulai menggelap. Dari jendela kamar, Alex melihat Maya sedang menyapu halaman, mengenakan pakaian santai namun tetap memikat. Ada keanggunan dalam gerakannya, seolah ia bukan sekadar menyapu dedaunan, tapi menata ulang dunia kecil miliknya. Sesuatu di dalam diri Alex bergetar. Ia merasa bahwa hari ini bukan sekadar awal kuliah atau awal kehidupan baru,
tapi juga awal dari sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya. Dan di malam pertamanya di kos itu, saat ia berbaring menatap langit-langit kamar, Alex merasa ada yang berbeda dalam detak jantungnya. Bukan karena kota Jakarta yang bising, bukan karena tekanan kuliah teknik yang menanti, tapi karena tatapan mata Bu Maya yang entah mengapa masih membekas di pikirannya, seolah menyimpan rahasia yang perlahan menunggu waktu untuk terungkap. Keesokan paginya, Alex bangun dengan kepala yang masih berat. Bukan karena kurang tidur, tapi karena pikirannya semalaman dipenuhi oleh wajah Bu Maya. Ia mencoba menepisnya, menyadarkan diri bahwa ia datang ke Jakarta bukan untuk berhayal, tapi untuk belajar. Namun, saat keluar dari kamar menuju dapur untuk mengambil air minum, suara lembut memanggilnya dari ruang tamu. "Pagi, Alex. Udah bangun? Mau sarapan dulu?" Bu Maya duduk di sofa dengan piyama tipis dan secangkir kopi di tangan. Rambutnya masih sedikit berantakan, tapi justru itu membuatnya terlihat lebih nyata, lebih manusiawi. Alex tertegun sejenak sebelum menjawab makasih. "Tapi saya belum lapar." Maya tersenyum dan berdiri, menghampiri dapur. "Aku masak bubur ayam. Gak usah sungkan. Di sini gak ada yang resmi-resmian. Kamu anggap saja rumah sendiri." Alex merasa tubuhnya kaku, tapi ia mengikuti ajakan itu. Meja makan kecil di sudut dapur telah tertata, dan aroma bubur ayam hangat memenuhi ruangan. Sambil menyendokkan makanan ke mangkuk, Maya sesekali menatap Alex. Ada keheningan yang aneh, tapi seolah dipenuhi sesuatu yang belum terucap. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Kuliah mulai padat, tugas menumpuk, dan Alex mulai terbiasa dengan ritme barunya. Tapi satu hal yang tetap mengganggunya adalah perhatian Bu Maya yang terasa berbeda. Setiap sore, saat ia pulang, Maya selalu ada. Kadang menyapanya dari dapur, kadang hanya tersenyum saat mereka berpapasan di lorong. Bahkan suatu malam, saat listrik padam di kos, Maya mengetuk pintu kamarnya dan memberikan lilin sambil berkata, "Aku gak mau kamu gelap-gelapan sendirian." Perhatian-perhatian kecil itu seharusnya terasa biasa, tapi tidak untuk Alex. Setiap kali Maya memanggil namanya, suaranya seperti membekas lama di telinga. Dan setiap kali ia melihat Maya berjalan melintasi rumah dengan pakaian santainya, ada gejolak dalam dada yang sulit dijelaskan. Ia merasa bersalah karena membiarkan pikirannya melayang ke arah yang tak seharusnya. Tapi Maya tak pernah benar-benar memberi batas. Suatu sore, Alex sedang duduk di meja belajarnya saat pintu kamarnya diketuk. Maya muncul di ambang pintu, membawa semangkuk sup. "Kamu kelihatan pucat tadi siang. Aku buatkan ini. Siapa tahu kamu belum makan." Alex menerimanya dengan ragu. "Bu, ini terlalu merepotkan. Saya gak enak hati." Maya tersenyum, tapi matanya tajam. "Kalau kamu gak makan, aku bisa duduk di sini sampai kamu habisin semuanya." Ia tak punya pilihan selain menuruti. Maya duduk di kursi sudut kamar, menatap Alex makan dalam diam. Suasana begitu sunyi, hingga terdengar detik jam dinding. Tatapan mata mereka sesekali bertemu, dan setiap pertemuan itu seperti percikan kecil yang menyala di udara. Setelah mangkuk itu kosong, Maya berdiri dan mendekat, mengambil mangkuk dengan senyum menggoda. "Tuh kan, kalau menurut sama ibu kos, hidup jadi lebih mudah." Setelah Maya pergi, Alex terduduk lama. Hatinya berdebar, bukan karena makanan panas, tapi karena kehadiran Maya yang terasa semakin masuk ke ruang-ruang pribadinya. Ini bukan lagi soal keramahan seorang ibu kos. Ini sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang melibatkan rasa, dan mungkin niat yang lebih dalam. Satu malam yang sunyi, saat Alex tengah menyelesaikan tugas desain mesin,
Pintu kamarnya sedikit terbuka. Maya muncul, mengenakan pakaian tidur yang tipis, dan berkata dengan suara pelan, "Kamu belum tidur juga?" Alex mengangguk pelan. "Masih banyak tugas." Maya masuk, berdiri di sampingnya, memperhatikan layar laptop. "Kamu kerja keras sekali, Alex. Tapi jangan lupa jaga diri. Orang pintar sekalipun bisa tumbang kalau kesepian." Kalimat itu menusuk. Kesepian. Sebuah kata yang tak pernah Alex ucapkan, tapi kini terasa terlalu pas menggambarkan dirinya. Ia mendongak, menatap Maya yang kini berdiri sangat dekat. Wajahnya lembut, tapi sorot matanya tajam seperti sedang menantang sesuatu. Beberapa detik berlalu dalam sunyi. Akhirnya, Maya tersenyum dan melangkah keluar, meninggalkan aroma parfum yang samar namun menempel di udara kamar. Malam itu, Alex duduk lama tanpa menatap layar laptop. Jiwanya goyah. Tanpa sadar dia mencium Maya dengan lembut. Setelah itu Alex menutup pintu kamarnya dan hanya kesenangan dan hasrat yang menyelimuti mereka berdua. Keesokan harinya, langit Jakarta kembali mendung sejak pagi. Awan-awan tebal menggantung seperti pertanda akan ada sesuatu yang turun, entah hujan atau perasaan yang tertahan. Di kampus, pikiran Alex sulit fokus. Dosen teknik mesin sedang menjelaskan tentang sistem transmisi, tapi suara itu terdengar seperti gema jauh karena pikirannya masih tertinggal di kos, pada sosok yang setiap hari makin mengisi ruang batinnya. Bu Maya. Nama itu kini bukan hanya sekadar pemilik kos. Ia telah menjadi bayangan di sela-sela tugas, hadir dalam setiap jeda. Saat kuliah usai dan Alex pulang, rintik hujan mulai jatuh. Jakarta yang biasanya ramai perlahan berubah sendu. Ia mempercepat langkah, menyusuri trotoar basah menuju kos. Sesampainya di rumah itu, suasananya tampak lebih tenang dari biasanya. Beberapa penghuni kos sedang tidur siang atau belum pulang. Hanya suara hujan yang menari di atap seng dan jendela kaca. Alex mengganti bajunya dan duduk di meja belajar, mencoba menyelesaikan tugas, tapi pikirannya terus terusik oleh kenyataan pahit. Kiriman uang dari orang tuanya belum juga masuk. Ia sudah mengecek rekening sejak pagi nol. Ia menghela napas panjang, lalu menatap langit-langit kamar. Satu-satunya pilihan adalah berbicara jujur kepada Bu Maya. Tapi bagaimana? Bagaimana ia harus mengatakan bahwa ia tak sanggup membayar kos bulan ini? Ketukan di pintu membuatnya tersentak. Maya berdiri di ambang pintu, kali ini mengenakan sweater longgar dan celana santai. Rambutnya digelung seadanya, tapi justru tampak lebih memikat dalam kesederhanaannya. "Kamu udah makan?" tanyanya lembut. Alex menggeleng, lalu memberanikan diri berkata, "Bu, saya mau bicara sebentar. Boleh?" Mereka duduk di ruang tamu. Di luar, hujan mulai deras, mengaburkan kaca jendela dan membuat rumah itu terasa terisolasi dari dunia luar. Alex menarik napas dalam-dalam sebelum membuka suara. "Saya mungkin gak bisa bayar kos bulan ini tepat waktu. Kiriman dari orang tua belum masuk. Saya ngerti kalau Bu Maya mungkin kecewa. Dan kalau harus keluar dari sini pun saya akan terima." Maya tidak langsung menjawab. Ia hanya memandangi Alex dengan mata yang tenang, seolah bisa melihat lebih dari sekadar kata-kata. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan, "Alex, kamu pikir aku cuma peduli sama uang?" Alex terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Maya menggeser duduknya sedikit lebih dekat. "Aku tahu kamu bukan anak yang main-main. Kamu sopan, kerja keras, dan gak pernah bikin masalah. Kalau kamu sedang kesulitan, kamu gak perlu pura-pura kuat. Aku lebih suka kamu jujur, kayak sekarang." Petir menggelegar di kejauhan, membuat suasana semakin tegang. Mata mereka saling bertemu dalam keheningan yang menggantung. Alex merasa dadanya sesak, bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu dalam suara Maya yang terasa terlalu tulus. Terlalu dekat. Ia ingin bicara, tapi lidahnya terdiam. Maya menghela napas, lalu berkata dengan suara lirih, "Kadang kita hanya butuh satu orang yang mau mendengar tanpa menghakimi. Kalau kamu merasa sendirian di kota ini,
Kamu gak sendiri, Lex. Aku pun begitu. Kata-kata itu seperti hujan yang menyentuh tanah kering. Alex merasakan sesuatu runtuh dalam dirinya, tembok, jarak, ketegangan. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan matanya yang mulai berkaca-kaca. Tapi Maya meletakkan tangannya di atas tangan Alex, hangat dan tenang. Di rumah ini kamu bisa percaya sama aku. Dan di malam hujan itu, tanpa pelukan, mereka langsung masuk ke kamar Maya dan mereka kembali terbawa suasana tanpa ada rasa canggung di antara mereka berdua. Malam itu menjadi titik balik. Sejak pengakuan Alex soal kesulitannya, hubungan antara dirinya dan Bu Maya berubah bukan dalam bentuk kata-kata, melainkan dalam suasana. Ada kehangatan baru dalam setiap percakapan. Dan ada perhatian yang makin terasa, bukan sekadar basa-basi seorang ibu kos. Alex menyadari itu. Dan meski ia mencoba menjaga jarak, getaran aneh itu makin tak bisa ia tolak. Hari-hari berlalu. Alex mulai terbiasa melihat Maya hadir setiap pagi di dapur, menyapanya dengan senyum lembut, bahkan menyeduh kopi untuknya. Tidak lagi sekadar keramahan, tapi lebih seperti seseorang yang menanti seseorang yang diam-diam menempatkan dirinya dalam bagian penting hari Alex. Kadang Maya hanya berdiri diam di depan pintu kamarnya, memandangi Alex saat belajar sambil bertanya, "Capek, ya? Atau, mau dipijetin dikit gak?" Awalnya Alex hanya tertawa, mencoba anggap itu gurauan. Tapi makin lama, tawanya menjadi ragu. Ada nuansa lain dalam setiap kalimat itu, seolah Maya sedang menguji, mendorong pelan-pelan batas yang selama ini ia jaga. Dan setiap kali Alex tidak menjauh, Maya makin berani. Suatu sore, hujan kembali turun. Alex duduk di ruang tamu sambil mengerjakan tugas. Saat Maya duduk di seberangnya dengan pakaian rumah yang sangat pas di tubuh. Ia menonton TV, tapi sesekali mencuri pandang ke arah Alex. "Kamu tahu gak?" katanya tiba-tiba. "Dulu waktu aku seusiamu, aku juga pernah jatuh cinta sama orang yang tinggal satu atap sama aku." Alex menghentikan ketikan. "Terus gimana ceritanya?" Maya menatapnya dengan sorot tajam. Dia terlalu polos. Dia pikir dunia itu hitam putih. Tapi hidup lebih dari itu. Kalimat itu membuat udara terasa lebih berat. Alex ingin menjawab, tapi suaranya tertahan. Ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang sebuah tempat yang sangat berbahaya, tapi juga sangat menggoda. Maya tersenyum pelan, lalu berdiri dan menghampirinya. Ia duduk di samping Alex, sangat dekat, lalu menatap layar laptop. "Kamu kerja terus. Kapan kamu istirahat? Badan juga butuh sentuhan, Lex." Lalu mereka kembali masuk ke dalam kamar Maya dan mereka kembali melakukan hal terlarang tersebut. Namun pada kali ini mereka benar-benar tidak tertahan dan Alex tidak dapat mengontrol dirinya. Malam itu, Alex tidak bisa tidur. Bukan karena tugas, bukan karena suara hujan, tapi karena bayangan Maya yang kini tinggal terlalu lama di pikirannya. Ia tahu, batas itu makin tipis. Dan jika ia tak berhati-hati, batas itu akan menghilang sepenuhnya. Malam itu, Alex tidak bisa tidur. Bukan karena tugas, bukan karena suara hujan, tapi karena bayangan Maya yang kini tinggal terlalu lama di pikirannya. Ia tahu, batas itu makin tipis. Dan jika ia tak berhati-hati, batas itu akan menghilang sepenuhnya. Saat itu, ketukan pelan terdengar di pintu. Tak perlu menebak, ia tahu itu Maya. Ia membuka pintu, dan di sana, wanita itu berdiri dengan gaun tidur tipis, rambut terurai, dan tatapan yang tak lagi bisa disangkal. Maya tidak bicara apapun, hanya menatapnya lama. Lalu tanpa permisi, ia masuk ke dalam kamar dan menutup pintunya sendiri. Alex mundur setapak. Napasnya memburu. Maya memotongnya.
Suaranya tenang namun tegas. Kita sudah terlalu jauh untuk pura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku tahu kamu merasakannya juga. Sunyi. Hanya ada suara detik jam dan tarikan napas mereka yang mulai tak teratur. Alex akhirnya berkata lirih. Saya gak mau membuat ini jadi salah. Maya mendekat. Sangat dekat. Tangannya menyentuh pipi Alex dengan kelembutan yang menggetarkan. Rasa tidak pernah bisa dibenarkan atau disalahkan. Ia hanya ada. Dan kadang, ketika dua orang sama-sama kesepian, mereka bukan saling mengisi kekosongan tapi saling menghidupkan kembali. Tak ada lagi kata. Tak ada lagi pertahanan. Dalam keheningan malam itu, mereka saling mendekat bukan karena nafsu semata, tapi karena luka, rindu, dan kesepian yang akhirnya menemukan tempat untuk berlabuh. Untuk pertama kalinya, Alex tidak merasa terasing di kota ini. Dan Maya, yang selama ini tampak kuat dan tak tersentuh, memperlihatkan rapuhnya tanpa rasa takut. Malam itu mereka tak hanya berbagi kehangatan tubuh, tetapi juga cerita. Maya bercerita tentang suaminya yang meninggalkannya bertahun lalu. Tentang sepinya rumah besar yang hanya dipenuhi suara televisi. Dan Alex bercerita tentang beban sebagai anak rantau, tekanan kuliah, dan rasa kehilangan arah yang perlahan mengikis dirinya. Mereka tertawa kecil, menangis pelan, lalu diam berbaring berdua tanpa jarak. Dalam keheningan kamar kos sederhana itu, tidak ada lagi jarak. Tidak secara fisik, tidak secara emosi. Hanya ada keintiman yang tulus, yang tak direncanakan, tapi nyata. Pagi harinya, sinar matahari masuk dari celah jendela. Maya masih tertidur di sisi Alex. Nafasnya tenang. Alex menatapnya lama, lalu menyentuh jemarinya pelan. Ia tahu, hari-hari ke depan tidak akan mudah. Dunia luar bisa saja menghakimi. Tapi malam itu telah mengubah segalanya. Ia tak lagi sendiri. Dan kini, dalam dunia kecil mereka yang sunyi namun hangat, tak ada lagi jarak.